Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, judul kita pagi hari ini, perintah yang serius. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, surat ini merupakan surat terakhir Rasul Paulus untuk Timotius, anak didiknya, anak rohaninya yang saat itu menjadi gembala sidang di kota Efesus. Pada saat menulis surat ini, Kaisar Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma dengan penganiayaan yang bengis terhadap orang percaya. Jadi saudara, kita masih beruntung ya, tidak ada penekanan-penekanan untuk kita beribadah. Tapi pada zaman Paulus dan Timotius hidup, pada gereja mula-mula, begitu banyak hal yang terjadi, khususnya penderitaan daripada orang-orang Kristen pada zaman Kaisar Nero memerintah. Dalam surat pertama kepada Timotius, Paulus mengingatkan Timotius bahwa Injil yang berharga itu harus diberitakan. Injil itu harus diajarkan, harus dipertahankan terhadap serangan atau penyelewengan, dan menjaga agar Injil harus diteruskan kepada generasi-generasi yang akan datang secara tepat dan utuh. Jadi Paulus menasihati Timotius karena ia sadar akan kemungkinan penganiayaan berat dari luar gereja dan adanya guru-guru palsu di dalam gereja, supaya Timotius memelihara Injil, Timotius memberitakan Injil, Timotius menanggung kesukaran-kesukaran dan melaksanakan tugasnya, menunaikan tugas pelayanannya dengan baik. Jadi saudara lihat, ini seorang pemimpin rohani yang hebat. Paulus tahu bagaimana menghadapi masalah-masalah dalam pelayanan, dan dia ingatkan Timotius, pendeta yang masih muda ini, untuk mengikuti teladannya. Dia kasih pesan, dia kasih ingatkan supaya Timotius menjadikan diri Paulus bapak rohaninya contoh, supaya walaupun ada banyak masalah, Timotius tetap berjuang. Alasan ini cukup jelas Bapak Ibu, karena pada masa itu sudah ada bibit penyesatan yang bertumbuh makin besar. Nah, siapakah bibit penyesatan itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Orang-orang ini tidak suka menerima ajaran sehat. Mereka tidak suka mendengar firman Tuhan. Orang-orang ini tidak tahan mendengar firman Tuhan. Lalu mereka keluar, mereka menyampaikan, mereka datang kepada guru-guru palsu. Mereka kumpulkan guru-guru palsu menurut kehendak mereka, menurut kemauan mereka, untuk memuaskan telinga mereka yang lagi gatal. Jadi kalau dengar firman Tuhan di gereja, tersinggung, sakit hati, telinga gatal, mereka akan jadi orang-orang yang bisa bikin mereka tertawa senang dengan cerita-cerita yang bukan firman Tuhan. Mereka sengaja memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi betapa penting Paulus ingatkan Timotius, kamu harus tetap berjuang untuk Injil. Kamu harus tetap berjuang untuk kebenaran. Kamu harus ajarkan untuk generasi berikut-berikut. Karena masalah itu tambah ruwet nanti. Orang-orang akan tidak percaya firman. Orang-orang akan lari kepada dongeng-dongeng. Orang-orang akan lari kepada kepercayaan leluhur. Jadi kamu harus terus beritakan Injil, Timotius. Ini seorang orang rohani yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di zaman Paulus dan Timotius hidup. Di zaman ini, katakan zaman ini, zaman postmodern, zaman pasca modern. Kita menghadapi realita yang tidak jauh berbeda, bahkan lebih parah lagi. Saudara tahu postmodern atau pasca modern adalah masa di mana suatu hal dapat mudah sekali terganti dengan suatu hal yang baru. Jadi satu hal mudah sekali terganti dengan sesuatu yang baru, jika hal tersebut memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan hal yang lain. Semua penilaian hanya terdapat pada rasa. Jadi walaupun firman Tuhan itu awalnya mereka senang, tetapi ketika dongeng-dongeng masuk, karena mereka berpikir, mereka rasa dongeng itu enak. Dengan firman Tuhan telinga sakit, tersinggung hati. Tapi kalau mereka dengar dongeng, itu kan enak. Kalau mereka dengar musik-musik duniawi, itu rasanya enak. Ini zaman ini saudara, pasca modern, postmodern. Dan banyak sekali orang-orang Kristen terseret masuk pada zaman ini.
Mereka lebih menyukai sesuatu yang menyenangkan, yang mereka rasa enak. Jadi anak-anak muda GKRI di Hidup Ambon, Anda harus bertumbuh dengan benar di gereja. Kalau tidak, Anda akan terseret pergi dari hadirat Tuhan. Betul? Anda akan seperti orang-orang zaman ini, saudara. Mereka berpikir firman Tuhan itu terlalu keras, terlalu tajam. Jadi mendingan kita mendengar sesuatu yang menyenangkan. Beta rasa film ini bagus. Beta rasa musik-musik ini lebih bagus, musik gereja. Akhirnya terseret keluar dari kebenaran firman Tuhan. Artinya pada pasca modern ini, pada post modern ini, apapun bisa menjadi seni. Yaitu sesuatu yang indah, yang menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Orang pikir seni bagus kok. Daripada gereja dengar firman, kalau misalnya dengar firman, ikut Zoom lagi, PKS bilang lagi, pakaian itu harus jaga ya, tidak boleh pendek-pendek, tangan putus, pendek rok sampai di atas paha tinggi-tinggi. Lalu kita lihat yang sini, aduh, mereka berpakaian tidak apa-apa. Kenapa di GKRI diajarkan demikian? Jadi semua bilang untuk generasi berikut, anak-anak muda, kalau Anda tidak sungguh-sungguh cari Tuhan Allah, tidak duduk baca firman Tuhan Allah pagi hari, Anda tidak menggali firman itu, Anda tidak merenungkannya, Anda tidak baca buku-buku rohani yang mungkin menguatkan iman Anda, supaya rohani Anda maju. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selama 30 tahun, Paulus dengan setia memberitakan Injil, mendirikan gereja-gereja, membela kebenaran, mengkonsolidasikan pekerjaannya. Dia tahu dia melayani, tapi dia bekerja untuk menopang pelayanannya. Itulah Paulus, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Bahkan dalam penjara di Roma, Paulus sangat menderita. Paulus punya penjara berbeda dengan penjara-penjara lain, saudara. Itu sampai di bawah sekali yang susah diketemukan. Waktu penjara pertama dia masih ada di Roma, dia masih keluar masuk kota Roma, dia boleh berkeliaran, boleh beritakan Injil, teman-temannya boleh datang. Tapi pemenjaraan kedua sudah di bawah tanah yang tidak ditemui. Makanya Onesiphorus cari dia, tidak pernah ketemu. Jadi saudara bayangkan betapa menderitanya Paulus hanya karena Injil. Dia tidak pencuri, saudara, atau pembunuh. Tapi karena Injil dia menderita. Paulus sendirian dalam penjara, saudara. Dia tidak punya teman-teman. Dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita hadapi persoalan kita seorang diri. Kadang kita hadapi sendirian dan kita merasa, kenapa sih orang tidak ada buat saya? Dan saya bilang seperti Raja Wali, Tuhan bawa dia di tebing yang tinggi. Lalu sepertinya Tuhan taruh dia pada posisi sulit dan Tuhan lepaskan dia. Dan kadang-kadang kita bicara Tuhan paling kejam, tapi tujuan Tuhan selalu ada. Jadi saudara lihat, Paulus itu bukan orang berdosa. Paulus menderita hanya karena sebuah kebenaran. Jadi ketika dia bertobat, dia sungguh-sungguh berubah. Ketika dia bertobat, dia setia dengan panggilannya. Paulus sadar pelayanannya sudah berakhir dan kematiannya sudah dekat. Dan memang benar bahwa Rasul Paulus dijatuhi hukuman mati. Kepalanya dipenggal di jalan Ostia, kurang lebih 5 km di luar kota Roma. Di jalan itu dia dipancung kepalanya. Dia mati sebagai seorang pejuang yang melayani Tuhan sampai akhir hidup. Saudara, kisah ini disampaikan supaya kita sadar. Kalau ikut Tuhan tuh pelayanan itu banyak hal kita lalui. Melayani Tuhan tuh banyak hal. Ke gereja banyak hal. Saudara, buat apapun untuk Tuhan itu banyak hal dihadapi. Kalau kita mau lihat, Paulus menderita sangat dalam pelayanan. Baik dari orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang Yunani. Baik dari sahabat-sahabatnya. Dia menderita banyak dalam pelayanan Tuhan. Tapi dia tetap bertaruh, dia tetap setia. Makanya dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, sebelum Paulus meninggal, ia mengirimkan surat yang kedua kepada Timotius. Paulus menasihati Timotius. Paulus memberikan pesan kepada Timotius, tapi bukan sekedar nasihat, bukan sekedar pesan, tapi ini adalah perintah, dan perintah itu serius. Jadi kalau sebuah perintah, maka kita harus lakukan, kita harus laksanakan. Apa perintah yang disampaikan Rasul Paulus untuk Timotius? Yang pertama, beritakanlah firman. Ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi Paulus berkata kepada Timotius supaya Timotius senantiasa siap sedia memberitakan firman Tuhan. Paulus bilang, Timotius, dalam keadaan apapun, keadaan baik atau tidak baik waktunya, kamu harus terus beritakan firman Tuhan. Entahkah musim hujan, musim panas, entahkah kamu sakit, entahkah kamu sehat, entahkah kamu sukses, entahkah kamu tidak sukses,
Entahkah engkau diberkati atau tidak diberkati? Entahkah kamu dalam persoalan atau kamu tidak punya persoalan? Kamu harus beritakan firman. Kamu harus beritakan Injil. Karena Tuhan yang kita sembah berkuasa atas segala masa dan situasi. Di Timotius, aku akan pergi. Aku telah mengakhiri pertandingan ini. Tapi berjuanglah seperti aku sampai akhir hidupmu. Tuhan mau kita sebarkan kabar baik, kabar sukacita daripadanya kepada orang lain di setiap saat dan waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang selalu berkata, saya takut bicara tentang Yesus. Aduh, apalagi di kantor paling bilang Tuhan jua. Tapi Tuhan Yesus itu jangan. Jadi sekarang beritakan Injil bagi orang lain. Ceritakan kasih Yesus yang Bapak Ibu Saudara alami bagi orang lain di setiap pembicaraan Anda. Amin. Ceritakan mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, usaha bisnismu. Kesaksian disampaikan menjadi dorongan, motivasi untuk orang maju. Orang terus berjuang. Kalau Tuhan Yesus tolong dia, beta juga pasti tertolong. Tahun ini tahun kemenangan. Tahun kemenangan, walaupun ada peperangan. Tahun kemenangan. Amin, bilang itu. Saudara, tidak ada kata nanti. Ada orang nanti dulu Tuhan. Tidak ada kata nanti untuk apa yang Tuhan tugaskan. Kalau Tuhan bilang beritakan. Jangan nanti dulu, nanti Tuhan, nanti bolong. Tuhan tunggu dulu, balong waktu Tuhan. Sudah tahu dalam Lukas 9 ketika Yesus panggil seseorang, dia berkata, nanti Tuhan beta pamitan dulu, dia beta orang tua. Tapi Tuhan bilang apa? Iya, tidak layak bagi kerajaan Allah. Kalau Tuhan panggil, lakukan. Jangan bilang Tuhan nanti dulu. Kalau bilang Tuhan nanti dulu, Tuhan bilang kamu tidak layak bagi kerajaan Allah. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Betul Bapak Ibu? Sampai kapan kita ada di muka bumi. Sebab itu inilah waktunya kita beritakan firman Allah. Tapi sudah tahu di penjara lah dia terus beritakan Injil. Dia terus beritakan Injil. Dia tidak pernah lemah, lelah, letih lesu. Tapi rohnya tetap berkobar-kobar. Tantangan demi tantangan yang ia lalui. Bahkan penjara sekalipun tidak menghentikan dia untuk memberitakan Injil. Jadi saya mau bilang sekali lagi untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini. Anda harus punya semangat seperti Rasul Paulus. Beritakan Injil, baca firman. Amin. Hafal itu firman, deklarasikan. Lalu kamu sampaikan untuk teman-teman kamu. Supaya teman-teman kamu juga diselamatkan Tuhan. Tugas memberitakan Injil atau firman Tuhan, tugas kita semua. Sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan tugas hamba Tuhan. Tugas semua kita yang sudah diselamatkan. Tugas semua kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tugas kita sebagai anak Tuhan. Dimanapun kita ada, kita beritakan firman. Kita beritakan firman. Saudara lihat orang gila di Gerasa. Dalam Markus 5 ayat 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Saudara, waktu dia orang gila ini sembuh, dia ingin pergi ikut Yesus. Yesus bilang jangan, pulang ke kampungmu, jadi berkat di sana. Dan kita baca tadi dia pergi ke daerah Dekapolis. 10 kota yang ada itu dia beritakan Injil di sana. Seng lalalala dia beritakan Injil. Saya heran Bapak Ibu sudah mengalami mujizat. Saya pernah bilang akan per orang. Saya pernah ceritakan akan per orang. Saudara, orang di dunia ini sakit banyak. Orang di Ambon ini sakit banyak. Anda hadir bawa berita itu. Saya sudah ditolong oleh Tuhan. Mari saya bawa Anda. Mari saya doakan Anda. Dan saya ajak Anda ke gereja. Itu penting Bapak Ibu. Amin. Orang gila ini sembuh. Dan dia tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan buat dia. Dia tidak lelah untuk berjalan. Saudara tahu 10 kota. Dia tidak lelah untuk berjalan pergi. Dan memberitakan Injil. Saya pikir kita sangat senang di kota ini. Kita cuma tunggu nanti hari Minggu datang ibadah. Hari konser kita ibadah. Kita tidak buat apa-apa buat Tuhan. Dan mari tahun 2022 kita beritakan firman. Amin. Kita akan beritakan firman. Iya. Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan bilang untuk murid-murid, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu juga buat kita semua sebagai murid Tuhan. Pergi, beritakan Injil buat orang-orang. Pergi, katakan aku buat mereka. Sebarkan namaku buat mereka. Supaya mereka juga diselamatkan. Jangan Anda punya mulut itu tertutup dan tidak mau bicara kebenaran. Beritakan itu Bapak Ibu. Mengapa kita harus beritakan Tuhan? Beritakan firman Tuhan. Mengapa kita harus beritakan Injil? 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Katong harus sampaikan firman. Kalau firman sudah makan tempat di hati, orang mau dengar dongeng, orang mau dongeng-dongeng, katong suka dengar akang. Orang mau datang bilang ini nomor ini nih akan keluar ya, tadi malam kita mimpi, Tete datang kasih tahu, saudara tidak akan suka. Karena firman Tuhan sudah ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Orang mau bilang apapun sayang. Beta percaya waktu Tuhan yang tepat untuk tolong beta. Amin. Jadi kenapa kita harus beritakan firman? Karena akan masa datang orang-orang yang mau dengar firman lain. Sebab itu di gereja ini kita akan tetap khotbah firman Tuhan dengan benar. Di gereja ini, di mimbar ini kebenaran akan disampaikan dan tidak bisa tidak. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu punya manfaat. Jadi harus disampaikan. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan punya manfaat untuk apa? Ajar orang. Orang-orang yang tahu diajar, kasih ajar dia supaya dia tahu aturan. Amin Bapak Ibu. Sehingga Bapak Gembala sebelum pergi sudah bicara tentang satu topik yang namanya aturan. Kalau orang tidak hidup dalam aturan, hidupnya kacau balau. Jadi di mana-mana ada aturan. Di rumah kita ada aturan. Di tempat kerja ada aturan. Di gereja ada aturan. Jadi firman Tuhan punya manfaat, ajar orang. Supaya yang tadi dia tidak tahu, dia tahu. Tadi dia tidak tahu kebenaran, ajar dia tahu kebenaran. Nah, kalau tahu kebenaran, ajar orang lain lagi. Jangan tahun-tahun diajar tapi tidak pernah mengajar orang lain untuk firman. Kemudian nyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan punya manfaat, nyatakan kesalahan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan punya manfaat, memperbaiki kelakuan. Jadi saat Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, aduh ini kesalahan saya harus berubah. Aduh ini kelakuan saya yang salah, saya harus perbaiki kelakuan saya. Firman Allah juga bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Ini salah, saya harus kepada kebenaran, itu tujuannya. Jadi firman Allah disampaikan tujuannya untuk ajar kita tentang kebenaran supaya tahu kebenaran. Firman Tuhan diajarkan supaya kita sadar kesalahan-kesalahan kita yang harus diperbaiki. Kelakuan kita harus diperbaiki. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus beritakan firman. Karena firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan manusia. Injil adalah kekuatan Allah. Betul Bapak Ibu? Saudara kalau pergi mana-mana orang masalah, saudara datang bicara Injil buat dia pasti hati tenang. Mari kita berdoa bersih. Saudara kasih dia firman Tuhan, saudara berdoa buat dia akan tertolong. Aduh puji Tuhan, beta lega. Karena itu tujuan firman Tuhan saudara. Oh iya ternyata beta salah. Beta pikir beta buat baik, padahal salah. Nyatakan kesalahan. Perbaiki kelakuan. Jadi setiap kali kita dengar firman, di mana yang saya harus berubah? Kelakuan mana yang harus saya ubah? Kesalahan saya di mana yang saya harus perbaiki? Jadi tidak perlu tersinggung. Yang dirubah di mana? Saya harus berubah. Amin. Bapak Ibu diberkati. Nah, Injil adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Jadi Injil harus diberitakan. Karena jalan kepada keselamatan, kekekalan surga rumah Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, nyatakan apa yang salah. Ayat 2. Jadi selain beritakan, yang kedua nyatakan apa yang salah. Bapak Ibu harus berani nyatakan sebuah kesalahan. Memang kadang-kadang kita lihat sesuatu salah, kita mau bicara apalagi teman kita atau pemimpin kita atau orang dekat kita sulit sekali saudara. Tapi saya mau katakan 2022 kita harus berubah. Di mana kita lihat kesalahan orang buat, kita harus nyatakan buat dia itu salah. Bapak Ibu sudah harus berani menyatakan sebuah kesalahan. Tidak boleh diam atau biarkan masalah itu berlalu. Dan Bapak Ibu tidak boleh kompromi dengan sebuah kesalahan. Betul Bapak Ibu? Kalau salah harus katakan, itu salah. Anda harus berbalik. Memang kadang-kadang kita bicara begitu orang tidak suka.
Betul? Kebenaran kalau disampaikan, tetap orang tidak suka. Orang mana saudara? Orang-orang yang tadi saya bilang tuh. Orang-orang pasca modern. Kalau bilang saya suka dengar apa? Lebih baik katong dengar musik-musik dunia. Lebih baik katong ya hal-hal begini daripada dengar mama berhotel katong talingan sakit. Katong talingan sakit nanti kalau ada hamba Tuhan lain juga berkatong masuk. Kalau mama tuh jangan lagi. Saya ajarkan Bapak Ibu Saudara supaya saudara kuat menghadapi badai. Hei anak-anak muda dengar, hidup itu gampang. Hidup itu susah. Tapi bersama Tuhan Allah kita bisa. Bersama Tuhan kita mampu. Yang penting kita mau taat. Jangan Anda tidak mau ditegur. Kalau mau bilang Anda punya kesalahan, Anda tidak mau terima. Jangan saudara, kalau Anda salah harus dibilang. Orang tua mana yang anak-anak salah lalu kasih tinggal, itu orang tua buta huruf. Orang tua itu yang mungkin baru keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi saya percaya kita tidak keluar dari rumah sakit jiwa, amin. Saudara kita lihat Elia dan Gehasi, bujangnya tuh. Ini betul-betul Elia ini orang yang paling tegas. 2 Raja-Raja 5 ayat 25. Gehasi masuk dan berdiri di hadapan Elisa. Elisa bertanya kepadanya, Gehasi dari mana engkau? Aku tidak pergi kemana-mana Tuhan, jawabnya. Elisa mengatakan, engkau berbohong kepadaku. Hatiku ada bersama engkau pada saat Naaman turun dari keretanya dan menemui engkau. Bukan waktunya untuk menerima uang atau pakaian, minyak zaitun, kebun anggur, sekawanan kambing atau domba, sapi, hamba laki-laki, hamba perempuan. Sekarang engkau dan anak-anakmu akan menerima penyakit Naaman. Saudara, kenapa tadi Tuhan kasih ingat saya tentang hal ini? Kenapa sih Gehasi seperti gini? Belum waktunya untuk diberkati, tapi mau diberkati tapi dengan cara kebohongan. Dia berbohong. Dia pakai pemimpinnya punya nama. Elia suruh saya Tuhan. Makanya Elia bilang, Gehasi belum waktu saya kaya. Yang saya ambil kekayaan dengan cara berbohong. Saya pakai beta punya nama. Padahal pasti untuk saya pun diri belum waktu. Tapi karena saya ambilkan salah maka Naaman penyakit turun terus. Pelajaran apa sudah kita petik dari sini? Ya ambil kekayaan dengan cara salah. Yang pakai pemimpin punya nama untuk mengambil kekayaan untuk diri Anda dengan cara-cara salah. Itu tidak benar. Jangan mau melebihi pemimpin Anda, amin. Saudara, kalau Anda dengan pemimpin, 2 berkat yang saudara terima. 1 dari Tuhan langsung, yang kedua dari pemimpin itu. Yang terakhir, nasihati orang dengan pengajaran firman Allah. Karena firman Tuhan punya manfaat perbaiki kelakuan orang. Karena firman Allah punya manfaat untuk mengajar orang yang tidak tahu kebenaran supaya tahu kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara harus ajarkan orang-orang, nasihati mereka pakai firman Tuhan. Jadi jangan pakai saudara punya logika, nasihati dia dengan firman. Firman Tuhan bilang begini ya, jadi Allah berubah supaya Allah hidup begini. Bapak Ibu, iblis itu tidak suka firman Tuhan. Iblis benci itu firman. Iblis benci kebenaran. Dan dia akan pakai siapa saja dengan cara apa saja untuk membungkangkan kebenaran. Firman Tuhan diberikan supaya kelakuan, perilaku, cara pandang yang salah itu berubah. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah dengar, selain beritakan firman, kalau orang itu salah kasih ingat dia. Anak-anak salah di rumah kasih ingat dia. Teman-teman Anda salah kasih ingat dia. Siapa yang salah, Bapak Ibu kasih nasihat dia. Kasih ingat dia, nyatakan bahwa itu salah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini peringatan serius, katakan peringatan serius buat kita semua. Dan mari kita melakukannya selama hari masih siang. Karena akan datang malam, kita tidak bekerja lagi. Mari kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Karena akan ada waktu, kita tidak bisa beritakan firman dengan leluasa. Dan semua yang percaya katakan amin.